Baiklah, selamat sore teman-teman. Sore Kak. Sore. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Tapi sebelum itu ada baiknya kita berdoa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah suatu layanan atau kegiatan yang membahas suatu topik. Dan di sini kita juga akan menyelesaikan atau menemukan solusi dari topik tersebut. Nah, pada BKP kali ini kita akan membahas mengenai kecurigaan kita terhadap orang-orang yang berdatangan dengan rame-rame atau curiga terhadap kedatangan orang-orang. Nah, kira-kira kenapa sih kita penting membahas topik ini? Dari teman-teman yang ingin berpendapat, kepada Kak Yuni. Oke, menurut saya mengapa topik ini penting dibahas karena trauma masa lalu membuat seseorang lebih mudah curiga karena merasa tidak aman. Dengan membahas topik ini, kita bisa menyadari bahwa sebagian besar rasa curiga bukan berasal dari situasi sekarang, melainkan dari luka-luka lama kita yang ada di masa lalu kita. Baik, terima kasih kepada Kak Yuni. Masih adakah dari teman-teman yang ingin berpendapat? Kepada Kak Cindy dipersilahkan. Lalu BKP memberi kesempatan untuk melatih komunikasi terbuka sehingga trauma tidak terus mempengaruhi hubungan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, kira-kira apa sih dampak dari kecurigaan kita terhadap orang-orang tersebut? Kepada teman-teman, ya kepada Kak Sarah. Menurut saya dampaknya itu adalah kita pasti akan selalu berpikiran negatif kepada orang, sehingga meskipun orang tersebut mau bersikap baik kepada kita, tapi kita sudah curiga di luar seperti itu, dan kita pasti aktivitas kita itu menjadi terganggu karena kita menganggap semua beberapa orang itu akan memberikan dampak buruk kepada kita karena pikiran kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sarah. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, kepada Kak Nur dipersilahkan Kak. Mungkin kalau dari bilang dalam zaman yang baru, kalau dari saya ingin menggunakan positifnya. Ada juga dampak positif. Yang pertama itu kita trauma bisa melatih kita agar waspada, tidak terlalu kesalahan, dan juga membantu kita berhati-hati. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Laila. Nah, kira-kira apa sih solusi dari topik tersebut? Kepada teman-teman dipersilahkan. Baik, kepada Kak Yuni dipersilahkan. Menurut saya solusinya itu dari kesadaran diri kita sendiri nantinya. Nah, kita harus menyadari bahwa rasa curiga berlebihan seringkali adalah masalah utama atau warisan utama dari masa lalu kita. Dan ini bukan fakta sekarang, melainkan yang dari masa lalu kita. Jadi sebaiknya curiga rasa berlebihan itu kita tinggalkan saja secara perlahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yuni. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada. Saya Kak. Baik, kepada Kak Sarah dipersilahkan. Mungkin menurut saya itu kita harus lebih kayak sadar diri, ataupun kayak jangan menganggap, ataupun lebih berpikir positif aja, mencoba pikiran positif, jangan langsung kayak memandang negatif ataupun buruk kepada orang lain, karena belum tentu itu yang terjadi seperti itu. Terima kasih Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Sarah. Nah, kita kan sudah membahas faktor, dampak, dan solusi. Nah, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini? Kak, Baik, kepada Kak Nur Laila. dalam diskusi kali ini saya berpikir bahwa trauma membuat pola pikir terlalu defensif. Nah, saya jadinya belajar membedakan antara waspada, sehat, dan mencegah. Baik, terima kasih kepada Kak Nur Laila. Bagian merasa, bagaimana perasaan kalian setelah kita membahas curiga akan kehadiran orang-orang ini? Saya Kak, Baik, kepada Kak Sarah dipersilahkan. saya merasa bahwa ini memang saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi diri saya yang selalu curiga terhadap orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sarah. Nah, sekarang tanggung jawab apa nih yang akan teman-teman emban setelah mengikuti kegiatan ini? Saya Kak, Baik, Kak Cindy dipersilahkan. Saya tanggung dari itu bahwa meskipun trauma berat, kita tetap bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, tidak menyalahkan orang lain sepenuhnya, tapi mencari cara untuk membangun lingkungan yang lebih aman. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, kita sudah membahas BMB 3. Nah, sekarang kesan dan pesan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin saya serahkan kepada Kak Yuni. kesan yang bisa saya buat adalah mungkin setelah kita mengikuti ini perasaannya lega karena menyadari bahwa rasa curiga berlebihan sering bersumber dari rasa masa lalu kita atau rasa trauma kita. Nah, pesan saya, kita diharapkan berani menghadapi trauma, bukan terus hidup dalam bayangan kecurigaan. Kewaspadaan tetap penting, tapi harus seimbang dengan kepercayaan agar hubungan sosial bisa sehat dan harmonis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yunis. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum menutup kegiatan, ada baiknya kita berdoa kembali. Berdoa akan saya pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga kita jumpa di BKP selanjutnya.